Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga pada saat hari ini. Baik nikmat kesehatan, baik nikmat melihat, hingga nikmat iman yang masih ada pada dalam diri kita. Selawat berikankan salam kepada baginda Rasulullah SAW, sosok hamba Allah yang paling cintainya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini, Al-Fakir akan mengulas tentang surah Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9 berkaitan dengan perekonomian. Apakah kaitan surah Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9 tentang ekonomi? Maka yang pertama kali kita harus meneliti dan kita juga harus bisa mengartikan surah tersebut ataupun ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan dia telah meninggikan langit dan dia menciptakan keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 7, dikatakan bahwasanya Allah sudah meninggikan langit dan Allah menciptakan keseimbangan. Keseimbangan itu diperuntukkan untuk kita semuanya, para jamaah rahimakumullah. Tentu kepada kita. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan perekonomian yang bisa menghidupi kita bersama. Baik orang yang mampu maupun orang yang belum mampu. Itulah tugas kita, orang yang mampu untuk menjadi orang yang belum mampu menjadi mampu. Karena di satu sisi, jikalaupun kita merasa bisa, masih ada lagi tahapan yang paling bisa. Dan ada lagi dan ada lagi yang paling bisa. Maka kita harus melihat ke bawah kita, jangan melihat ke atas. Karena identiknya kalau orang melihat ke atas, dia akan merasa sombong. Tapi kalau melihat ke bawah, maka rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita akan masih terbekas dalam hati kita. Maka dilanjutkan kembali dalam ayat tersebut, ayat 8 yang berbunyi alla takhaw fil mizan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jangan merusak keseimbangan yang telah diperuntukkan Allah
Allah kepada kita semuanya. Kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita seharusnya, dan kita juga harus bisa membantu orang-orang yang belum mampu menjadi mampu sama seperti kita, supaya sama-sama seimbang. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, ayat nomor 9 surah Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan berlaku adillah pada simbangan itu, dan janganlah mengurangi keseimbangan itu. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menjelaskan kepada kita atau menyuruh kita supaya berlaku adil. Adil dalam segala hal. Adil dalam untuk memberi gaji karyawan, adil untuk sesama lingkungan. Jikalau kita membuat perusahaan, membuat pabrik, misalnya pabrik tahu ataupun pabrik yang lainnya yang bisa mengkotori lingkungan, jikalau kita membuang selokannya atau air bekas pabrik kita, maka di situ kita harus bisa berlaku adil. Apa yang bisa kita lakukan dalam perihal keadilan dalam perusahaan tersebut? Tentu bahwasanya kalau ada selokan yang tidak bersih dari bekas perusahaan kita ataupun bekas pabrik kita, maka kita harus minta izin terlebih dahulu kepada masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, baik kepada kepala desa, kantor camatnya, maupun tetangga dan tetangga, supaya kita merasa enak di situ dan merasa adil untuk sesama. Karena rahmat itu bukan saja untuk manusia, tapi juga diperuntukkan untuk hewan dan sesama lingkungan semuanya dan makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib bertanya kepada sahabatnya Ubaid bin Ka'af, "Wahai sahabatku, bisakah engkau menjelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan bertakwa?" Ubaid bin Ka'af sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu beliau bertanya kembali, "Wahai sahabatku Ali bin Abi Thalib, pernahkah engkau berjalan dan sekelilingmu itu penuh dengan duri? Jikalau kalau mendapatkan jalan yang seperti itu, penuh dengan duri, apa yang harus engkau lakukan?" Seraya berkata Ali bin Abi Thalib, "Tentu sahabatku, kalau saya mendapatkan jalan ataupun saya berada di jalan yang penuh dengan duri tersebut, saya akan berhati-hati untuk melangkah." Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam perekonomian, berhati-hati untuk melihat, berhati-hati untuk memegang, berhati-hati untuk berjalan. Itu adalah sebagian takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia dan juga kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil boleh seperti kita kaitkan dengan perekonomian, marilah kita berlaku adil. Kalau punya timbangan itu jangan disetting untuk supaya berat sebelah. Jangan juga kalau kita menjual berasnya itu kita aflos, jangan. Atau berasnya itu kita basahkan supaya lebih berat, jangan juga. Kita harus berlaku adil. Kalau sudah adil, maka keseimbangan itu bisa terlaksanakan dengan bagus.
Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.